Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Baik, pada hari ini kita akan membahas mengenai internet. Jadi di era digital sekarang ini sangat erat kaitannya dalam kehidupan sehari-hari bahwa internet itu sangat penting ya, sangat penting. Jadi bagi sebagian besar orang mungkin sudah sangat mengenal tentang apa itu internet. Jadi saat ini siapa sih yang tidak pernah mendengar kata internet? Mungkin hampir semua orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa atau bahkan lansia sekalipun, sudah tidak asing lagi tentang istilah internet. Nah, mungkin pengertian internet sendiri sudah bisa dirumuskan secara sekilas. Bahkan kini hampir semua aspek pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari sudah mengandalkan internet. Sudah bukan trik rahasia lagi untuk mencari segala solusi dan jawaban di internet. Mungkin juga adik-adik ketika mencari referensi kuliah ataukah mencari jawaban dari tugas-tugas yang mungkin yang diberikan oleh dosen, mungkin solusinya ya berselancar di internet. Nah, apa sih sebenarnya internet itu? Apa sih sebenarnya internet itu? Jadi internet itu merupakan jaringan komputer yang menghubungkan komputer-komputer di seluruh belahan dunia secara global. Internet juga bisa diartikan bahwa suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan semua media ya, dari satu media elektronik dengan media elektronik lainnya dengan cepat dan tepat. Jadi informasi itu dikirim melalui sinyal dengan frekuensi yang telah disesuaikan. Jadi itulah yang dimaksud dengan internet. Nah, fungsi internet sendiri itu yang pertama adalah fungsinya adalah informasi yang didapatkan itu lebih cepat dan murah. Dan mengurangi biaya kertas dan biaya distribusi ya, karena kita kan tidak menggunakan kertas lagi, semuanya serba digital. Misalnya mengirim email misalnya, semuanya serba digital. Juga di bidang bisnis mungkin sebagai media promosi. Kemudian dengan internet komunikasi kita bisa interaktif ya. Kemudian bagaimana sih kita mengakses internet itu? Dengan cara bagaimana kita bisa mengakses internet. Jadi cara kita mengakses internet itu yang pertama adalah dengan komputer ya, komputer. Jadi ada personal komputer, laptop, handphone, itu kita bisa mengakses lewat komputer. Kemudian bisa kita juga maksud di penyedia layanan yang biasa disebut dengan ISP dengan jaringan GSM, CDMA, mungkin bisa ya, TV kabel, telkom, semua bisa diakses. Jadi untuk aplikasi di komputer mungkin semua adik-adik bisa sudah tahu mungkin kita biasanya menggunakan browser. Kemudian manfaat internet, apa sih manfaat internet itu? Nah, manfaatnya itu banyak ya manfaatnya. Manfaat yang diberikan oleh pengguna internet dalam kehidupan sehari-hari itu tidak perlu diragukan lagi. Tapi terkadang memang ada yang mengkhawatirkan tentang efek negatif yang berkembang seiring dengan pertumbuhan internet. Mungkin itu akan kita bahas sebentar. Kita bahas dulu manfaat internet. Jadi manfaat internet itu yang pertama adalah kita mampu memperoleh atau mencari informasi apapun, baik itu berupa artikel, berupa berita, berupa opini, kita bisa mengaksesnya lewat internet. Kemudian yang kedua adalah dengan internet kita bisa berkomunikasi langsung dan tidak langsung. Yang mana dimaksud langsung dan tidak langsung? Pertama, komunikasi tidak langsungnya itu dengan email ya, surat elektronik. Itu bisa kita berkomunikasi secara tidak langsung lewat chattingan mungkin itu, atau percakapannya itu adalah komunikasi tidak langsung. Sedangkan komunikasi langsungnya itu adalah video conference atau sekarang ini aplikasi-aplikasi pembelajaran yang banyak kita gunakan, misalnya media Zoom, Google Meet, itu semuanya dengan video conference atau secara langsung ya. Kemudian manfaat internet selanjutnya adalah
jual beli barang dan jasa atau biasa disebut e-commerce, itu adalah manfaat internet yang bagus, yang sangat banyak digunakan di dunia-dunia bisnis ya, di dunia bisnis. Kemudian dampak positif dan bisa diambil atau dalam dunia internet ya, dunia internet atau digital saat ini, bahwa internet itu sebagai media komunikasi itu sangat tidak diragukan lagi bahwa internet itu adalah sebagai media komunikasi, karena fungsi internet yang paling banyak digunakan di mana setiap pengguna internet itu dapat berkomunikasi dengan pengguna lainnya dari seluruh dunia. Jadi dimanapun dan kapanpun kita berada, kita bisa berkomunikasi dengan teman kita, dengan relasi kita, walaupun dia ada di belahan dunia manapun. Itu media komunikasinya sangat cepat. Kemudian media pertukaran data ini juga sangat kita manfaatnya sangat kita rasakan di saat pandemi sekarang ini. Kita sebagai mahasiswa dengan dosen, media pertukaran datanya, mahasiswa mengirimkan tugasnya itu sangat cepat dengan adanya internet. Jadi dengan menggunakan email misalnya, di news group ya, grup-grup para pengguna internet di seluruh dunia dapat saling bertukar informasi dengan cepat dan murah. Ya, cepat dan murah. Jadi intinya di sini kita punya jaringan internet. Kemudian dampak positif selanjutnya adalah media untuk mencari data dan informasi ya. Kita sudah jelaskan tadi bahwa dengan internet kita sangat mudah untuk mencari data, mencari informasi, mencari berita, itu sangat mudah sekali. Jadi berita-berita terkini itu bisa langsung kita akses di internet. Kemudian dengan internet juga kemudahan bertransaksi dan berbisnis dalam bidang perdagangan, sehingga kita tidak perlu lagi menuju ke tempat-tempat penawaran atau penjualan ya. Media transaksi sekarang itu ada namanya e-banking ya. Untuk transaksinya kita bisa secara langsung bertransaksi menggunakan e-banking, elektronik dan banyak lagi dampak-dampak positif yang bisa kita rasakan dengan menggunakan internet. Sedangkan dampak negatifnya, selain dari dampak positif atau manfaat-manfaat yang diberikan oleh internet, tidak menutup kemungkinan kekhawatiran tentang efek negatif itu pasti ada. Jadi efek negatif dari penggunaan internet ini sangat menjadi perhatian bagi kita semua, terlebih pengaruhnya terhadap anak-anak. Jadi ada beberapa efek negatif yang bisa kita rasakan dengan adanya internet. Yang pertama itu adalah kurangnya komunikasi antar muka. Jadi memang kedengaran sangat ironis ketika kurangnya komunikasi tatap muka ya, komunikasi tatap muka itu merupakan salah satu efek negatif dari internet, karena seharusnya internet itu mendekatkan orang, tapi kenyataannya adalah bahwa istilahnya adalah yang dekat semakin jauh, yang jauh semakin dekat. Itu istilah sekarang ya. Jadi kurangnya komunikasi antar muka. Karena dengan adanya internet mungkin sebagian orang merasa lebih mudah untuk berkomunikasi melalui internet daripada dengan cara langsung bertatap muka. Kemudian yang kedua adalah kurangnya kreativitas. Mengapa disebut kurang kreativitas? Karena ini merupakan salah satu fitur penting internet yang memberikan sumber informasi ya. Jadi kita menjadi kurang kreatif karena setiap ada tugas misalnya, ada apa, kita selalu fokusnya ke internet. Ada internet, ada Google, mungkin seperti itu. Jadi kita kurang kreativitas, semuanya dicontek di internet. Kemudian yang ketiga itu adalah bullying ya, cyberbullying. Jadi cyberbullying ini pada dasarnya menggambarkan intimidasi menggunakan internet. Jadi kerugian ini dapat dianggap sebagai salah satu dari efek negatif paling jahat di internet. Kenapa paling jahat di internet? Karena kita bisa lihat di berita sudah banyak orang yang menjadi korban bullying akibat internet. Jadi pengguna internet itu lebih rentang menjadi korban karena cara bully di internet itu lebih aman dan lebih mudah. Kenapa lebih mudah daripada bullying fisik? Jadi karena hampir bullying di internet itu
tidak ada peraturan atau hukum yang mengendalikan masalah ini. Makanya